Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada MK Filsafat Pendidikan mengenai aliran rekonstruksionalisme, MK ini diampu oleh 3 dosen, yaitu Bapak Dr. Rizwan Jainuddin MPD, Ibu Dr. Dwi Hasmidiani MSI, dan Ibu Dian Eka Amrina SPD MPD. Berikut adalah anggota dari kelompok 4. Kelompok ini merupakan gabungan dari kelas Indralaya dan kelas Palembang. Pada program studi pendidikan ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya. Baiklah, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Nah, kali ini saya ingin membahas mengenai pengertian dari rekonstruksionalisme. Nah, rekonstruksionalisme ini berasal dari bahasa Inggris yaitu reconstruct, yang berarti menyusun kembali. Nah, aliran ini yang merombak tata susunan lama dan membangun kebudayaan bercorak modern. Nah, prinsipnya ini sepaham dengan aliran perennialisme, yaitu hendak menyatakan kebudayaan modern. Aliran rekonstruksionalisme ini memiliki perbedaan dengan aliran perennialisme, yakni memiliki visi dan cara yang berbeda dalam memecahkan suatu masalah. Nah, aliran perennialisme ini mengembalikan pada tradisi, sedangkan aliran rekonstruksionalisme itu membangun tatanan yang baru dalam konteks filsafat pendidikan. Aliran rekonstruksionalisme ini merupakan suatu aliran yang berusaha untuk merombak tata susunan lama dengan membangun tata susunan hidup kebudayaan yang bercorak modern. Baiklah, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah filsafat rekonstruksionalisme, di mana rekonstruksionalisme merupakan kelanjutan dari gerakan progresisme yang menginginkan kondisi manusia pada umumnya harus diperbaiki. Mereka bercita-cita mengkonstruksi kembali kehidupan manusia secara total. Nah, gerakan ini lahir didasarkan atas suatu anggapan bahwa kaum progresif hanya memikirkan dan melibatkan diri dengan masalah-masalah masyarakat yang ada sekarang. Nah, selain itu, mazhab ini juga berpandangan bahwa pendidikan hendaknya melakukan pembaruan kembali atau merekonstruksi kembali masyarakat agar menjadi lebih baik. Karena itu, pendidikan harus mengembangkan ideologi masyarakat yang demokratis. Nah, yang dimana inilah alasan mengapa rekonstruksionalisme ini merupakan kelanjutan dari gerakan progresif, hanya memikirkan dan melibatkan diri dengan masalah-masalah masyarakat yang ada pada saat sekarang ini. Nah, dalam aliran rekonstruksionalisme ini berusaha menciptakan kurikulum baru dengan memperbarui kurikulum lama, di mana progresif pendidikan didasarkan pada keyakinan bahwa pendidikan harus terpusat pada anaknya, bukan memfokuskan pada guru atau bidang studi. Ini berkelanjutan pada pendidikan rekonstruksionalisme, yaitu guru harus menyadarkan sisi pendidik terhadap masalah-masalah yang dihadapi manusia untuk diselesaikan sehingga anak pendidik memiliki kemampuan memecahkan masalah tersebut. Pada rekonstruksionalisme ini peradaban manusia pada masa depan sangat ditekankan. Di samping menekankan tentang perbedaan individual seperti pada progresivisme, rekonstruksionalisme ini lebih jauh menekankan tentang pemecahan masalah, berpikir kritis dan sejenisnya. Nah, aliran ini akan mempertanyakan untuk apa berpikir kritis, memecahkan masalah dan melakukan sesuatu. Nah, menganut aliran ini menekankan pada hasil belajar daripada proses. Rekonstruksionalisme ini dipelopori oleh John Dewey yang memandang pendidikan sebagai rekonstruksi pengalaman-pengalaman yang berlangsung terus dalam hidup. Sekolah haruslah merupakan gambaran kecil dari kehidupan sosial di masyarakat dan pendidikan sebagai alat untuk membangun masyarakat masa depan. Nah, para ahli juga yang bernama Georges S. Contes adalah seorang tokoh rekonstruksionalisme sosial yang dimulai dari
pertanyaan oleh sebuah masyarakat yang dilanda kesulitan ekonomi dan masalah-masalah sosial yang sangat besar, di mana pendidikan ditantang untuk lebih memberi pelayanan sebagai sebuah agen perubahan dari rekonstruksi sosial. Nah, Kontus ini mengecam pendidikan progresif karena telah gagal mengembangkan suatu teori kesejahteraan sosial, dan ia menegaskan bahwa pendekatan pendidikan berpusat pada anak. Sekian dari penjelasan saya, terima kasih. Setelah di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan dari aliran rekonstruksionalisme dalam filsafat pendidikan. Nah, secara umum, tujuannya adalah untuk menumbuhkan kesadaran terdidik yang ada hubungannya dengan perekonomian, politik, dan sosial yang dialami manusia secara global, serta untuk memiliki keterampilan agar dapat memecahkan suatu permasalahan. Tujuan akhirnya yakni menciptakan tatanan masyarakat baru. Nah, aliran rekonstruksionalisme ini dalam tujuannya itu lebih berfokus pada masyarakat, karena para penganut aliran ini percaya bahwa kurikulum berdampak besar dalam kehidupan manusia. Rekonstruksionalisme menekankan pada pemecahan masalah, berpikir kritis, dan mementingkan ke arah masa depan. Kaum rekonstruksionalisme juga menganggap diharuskan adanya pendidikan dengan unsur-unsur pembelajaran global sehingga dapat digunakan sebagai alat untuk mengurangi konflik di dunia. Itulah tujuan dari aliran rekonstruksionalisme dalam filsafat pendidikan. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya membahas tentang kelebihan aliran rekonstruksionalisme. Yang pertama, aliran ini mengikuti perkembangan zaman. Bukan hanya mengikuti perkembangan zaman, namun juga membangun tata susunan kebudayaan baru atau membuang yang tidak perlu. Kedua, aliran filsafat ini menekankan peran murid dan juga peran guru yang cukup besar dalam pembelajaran. Ketiga, aliran filsafat ini juga menekankan peserta didik agar terbuka kepada lingkungan sosialnya dan juga membahas akan masalah sosial di lingkungan masyarakat. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kekurangan aliran filsafat rekonstruksionalisme, yang mana ada 3 kekurangan. Yang pertama, aliran filsafat ini terlalu berfokus kepada sosial, yang artinya aliran filsafat ini terlalu berfokus kepada memperdalam ilmu sosial peserta didik, dan mungkin malah mengorbankan ilmu pengetahuan lain seperti ilmu alam atau sains, padahal ilmu sains juga sangat penting di masyarakat kita. Walau mengajarkan pemahaman sosial dan toleransi itu penting, mempelajari sains juga sama pentingnya. Aliran ini mungkin cocok bagi yang ingin mempelajari sosial lebih dalam, tapi tidak untuk keseluruhan aspek pendidikan, semua harus seimbang. Yang kedua, ada aliran ini memungkinkan masuknya politik ke dalam pembelajaran. Dalam hal ini bermaksud kurang baik. Ada beberapa hal yang seharusnya tidak perlu dipelajari pada sistem pembelajaran. Keikutcampuran politik kotor dapat menyebabkan terganggunya kelancaran dalam pendidikan. Kedua hal ini harus dipisahkan dan harus difokuskan kepada pembelajaran lain seperti membangun karakteristik siswa. Yang ketiga, kekurangannya adalah aliran filsafat rekonstruksionalisme tidak terlalu fokus terhadap perkembangan karakter anak yang sangat dibutuhkan sekarang ini. Aliran ini berfokus terhadap masalah-masalah global seperti politik, sosial, dan ekonomi, dan masalah-masalah lainnya. Padahal pada usia sekolah sebaiknya juga memperhatikan peran dirinya terlebih dahulu sebagai pelajar, setelah itu baru kepada dunia luar dan masyarakat seutuhnya. Sekian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Dampak positif yang dimiliki aliran rekonstruksionalisme terhadap peserta didik diantaranya: yang pertama, rekonstruksionalisme mengikuti perkembangan zaman. Yang kedua, aliran filsafat ini menekankan peran murid dan juga peran guru yang cukup besar dalam pembelajaran. Yang ketiga, aliran rekonstruksionalisme ini juga menekankan peserta didik agar terbuka kepada lingkungan sosialnya dan juga membahas akan masalah-masalah sosial lainnya di lingkungan masyarakatnya. Baiklah, selanjutnya yaitu dampak negatif dari aliran rekonstruksionalisme terhadap peserta didik. Yang pertama, aliran ini terlalu berfokus kepada ilmu pengetahuan sosial
sehingga mengorbankan atau melupakan ilmu pengetahuan yang lain. Lalu yang kedua, aliran ini tidak berfokus kepada pengembangan karakteristik peserta didik yang saat ini dibutuhkan oleh mereka. Lalu yang ketiga, penerapan rekonstruksionalisme pada anak. Dalam hal ini, peranan seorang peserta didik itu ialah belajar dengan baik dan sesuai dengan apa yang telah ditentukan oleh pihak sekolah. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke poin teori-teori pendidikan rekonstruksionalisme. Yang pertama, fungsi sekolah. Aliran rekonstruksionalisme menghendaki sekolah memfungsikan diri sebagai lembaga tempat membina kembali manusia agar hidup sesuai dengan norma-norma yang benar demi generasi sekarang dan yang akan datang, sehingga terbentuk dunia baru dalam pengawasan umat manusia. Selain itu, ia menginginkan fungsi pendidikan sebagai wadah atau tempat memberikan kesadaran peserta didik akan persoalan-persoalan sosial dan mendorong mereka untuk secara aktif memberikan solusi. Yang kedua, metode pendidikan. Secara etimologi, metode dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah tarikah yang berarti langkah-langkah strategis yang dipersiapkan untuk melakukan sesuatu pekerjaan. Bila dihubungkan dengan pendidikan, maka metode itu harus diwujudkan dalam proses pendidikan dalam rangka mengembangkan sikap mental dan kepribadian agar peserta didik menerima dengan mudah, efektif, dan dapat dicerna dengan baik. Secara terminologi, ia berarti cara yang paling tepat dan cepat dalam mengerjakan mata pelajaran. Yang ketiga, kurikulum berisikan mata pelajaran yang berorientasi pada kebutuhan-kebutuhan masyarakat masa depan. Kurikulum yang berisikan masalah-masalah sosial, ekonomi, sains politik, antropologi, sosiologi, dan psikologi yang dihadapi umat manusia, yang termasuk di dalamnya masalah-masalah pribadi para peserta didik itu sendiri. Terima kasih. Ya, selanjutnya adalah guru. Pandangan rekonstruksionalisme terhadap peranan guru ini dalam pendidikan tidak jauh beda dengan pandangan progresivisme. Menurut rekonstruksionalisme, guru harus menjadikan muridnya siap untuk menghadapi persoalan-persoalan dalam masyarakat, membantu mereka mengidentifikasi permasalahan, lalu meyakinkan bahwa mereka sanggup memberikan solusinya. Maka, tugas guru adalah harus tampil dalam membantu siswa dalam menghadapi persoalan dan juga perubahan. Guru ini harus memberi semangat kepada siswa menghadapi munculnya pemikiran yang berbeda sebagai sarana untuk membentuk alternatif penyelesaian masalah. Karenanya, kepala sekolah sebagai agen utama bagi perubahan sosial, politik, dan juga ekonomi masyarakat. Guru dan pendidik lainnya untuk bertindak sebagai instrumen perubahan sosial. Guru dan juga pendidik lain ini bertindak sebagai instrumen perubahan sosial. Posisi guru dalam hubungannya dengan item-item kurikuler yang kontroversi. Dalam menyikapi hal ini, guru membolehkan uji pembuktian terbuka yang setuju dan juga tidak setuju terhadap pendapatnya, dan ia juga menghadirkan pendapat-pendapat alternatif sejujur mungkin. Ia juga harus mau mengungkapkan dan juga mempertahankan pemihakan secara publik. Di luar ini, guru juga harus berupaya agar pendiriannya diterima dalam skala seluas mungkin. Yang kelima, yang terakhir adalah tujuan pendidikan. Aliran ini erat kaitannya dengan tujuan pendidikan untuk menghendaki pendidikan sebagai wadah untuk meningkatkan kesadaran siswa mengenai problematika sosial, politik, dan ekonomi yang dihadapi oleh manusia secara global, dan juga untuk membina mereka, membekali mereka dengan kemampuan. Implikasi, siswa adalah generasi muda yang sedang tumbuh dan menjadi manusia pembangun. Nah, masyarakat masa depan dan perlu berlatih keras untuk menjadi insinyur-insinyur sosial yang diperlukan untuk membangun masyarakat masa depan. Nilai-nilai budaya siswa yang dibawa ke sekolah merupakan hal yang berbahagia. Keluhuran, pribadi, dan tanggung jawab sosial ditingkatkan. Manakala rasa hormat diterima, semua latar belakang budaya, pada intinya aliran ini memandang manusia sebagai makhluk sosial. Manusia tumbuh dan berkembang dalam keterkaitannya dengan proses sosial dan sejarah daripada masyarakat.
Pendidikan mempunyai peranan untuk menandakan pembaharuan dan pembangunan masyarakat. Pada hal ini ialah kurikulum yang diharapkan bisa kembali membangun nilai-nilai masyarakat yang baik, yang sesuai dengan norma. Baik, saya Ayu Febrianti akan melanjutkan penjelasan mengenai penerapan aliran rekonstruksionalisme di masa sekarang. Aliran ini berfokus pada masyarakat. Para penganut aliran ini percaya bahwa kurikulum harus berdampak besar dalam kehidupan manusia, menjadi metode perubahan dan reformasi sosial dalam kehidupan masyarakat. Rekonstruksionalisme menekankan pada pemecahan masalah dan berpikir kritis, serta mementingkan pemikiran ke arah masa depan. Kaum rekonstruksionalisme juga menganggap diharuskan adanya pendidikan dengan unsur-unsur pembelajaran global yang berkaitan dengan masalah global sebagai alat untuk mengurangi konflik di dunia. Guru hendaknya berperan sebagai pengajar, juga sebagai pemimpin yang mengarahkan murid-muridnya, dan membantu peserta didik untuk menghadapi perubahan dengan menumbuhkan cara berpikir yang berbeda-beda, agar menciptakan alternatif penyelesaian masalah yang lebih efektif, dan tetap menjaga kebudayaan yang memberikan pengaruh baik kepada berjalannya sistem pendidikan, dan mengubah atau membuang yang buruk, agar tidak mempengaruhi jalannya perkembangan sistem pendidikan. Siswa pun hendaknya belajar tekun dan penuh motivasi dalam menghadapi perubahan zaman pada era yang serba canggih dengan segala kemajuan teknologi, agar tujuan dari pendidikan yang ingin dicapai dapat terlaksana dengan baik. Dan kurikulum pun harus juga membahas tentang masalah-masalah sosial yang dihadapi oleh umat manusia sekarang, termasuk masalah-masalah peserta didik itu sendiri, dan juga program pembelajaran yang berkaitan dengan pemecahan masalah. Sekian dari saya, terima kasih.